Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Uruje, seorang bajak laut dari generasi terburuk, telah berhasil mendapatkan senjata legendaris yang menjadi targetnya di perpustakaan burung hantu di dunia matahari Elbaf. Dunia ini semakin panas dan kacau setelah kedatangan Luffy dan krunya dari dunia bawah. Ketika Uroge akhirnya mengamankan senjata tersebut, dia terkejut melihat situasi di Elbaf yang semakin tidak terkendali. Pertempuran besar terjadi di mana-mana, ditandai dengan bentrokan haki, ledakan, dan kerusakan besar-besaran. Karena telah mendapatkan apa yang diinginkannya, Uroge memerintahkan krunya untuk tidak terlibat dalam kekacauan tersebut. Menurutnya, konflik di Elbaf bukan urusan mereka, dan tidak ada keuntungan jika ikut campur dalam pertarungan sebesar itu. Prioritas mereka kini adalah meninggalkan pulau itu dengan selamat. Saat berjalan menuju pelabuhan desa, tempat kapal mereka berlabuh, salah satu kru Uroge yang mengamati situasi bertanya, apakah Elbaf akan mampu bertahan dari kekacauan ini? Dengan tenang, Uroge menjawab bahwa berdasarkan sejarah, Elbaf telah menghadapi banyak bencana di masa lalu, namun selalu mampu bertahan. Ia yakin bangsa raksasa itu juga akan melewati konflik saat ini. Meski begitu, Uroge mengaku sedikit penasaran ingin menyaksikan pertempuran lebih lama, terutama untuk melihat kekuatan Luffy dalam mode barunya yang digunakan untuk mengalahkan Kaido sebelumnya. Namun, ia sadar ada urusan lain di luar Elbaf yang harus segera diselesaikan, sehingga ia tidak bisa berlama-lama di pulau itu. Dalam perjalanan menuju pelabuhan, Uroge dan krunya beberapa kali berhadapan dengan monster-monster mimpi buruk. Pertarungan pun tak terhindarkan. Untuk menghadapi para monster tersebut, Uroge menggunakan senjata legendaris yang baru saja ia dapatkan dari perpustakaan burung hantu, memanfaatkannya untuk membuka jalan agar mereka bisa segera meninggalkan Elbaf, berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana. Pulau Hachinosu sebagai markas besar bajak laut Kurohige kembali mendapat sorotan. Tempat pertarungan yang satu itu sedang terjadi pertempuran besar yang akan membawa dampak signifikan bagi seluruh dunia. Nah, pertempuran tersebut melibatkan pihak-pihak kuat seperti bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan pasukan angkatan laut. Lalu, para aliansi terkuat Kurohige termasuk Shiki juga datang ke sana sehingga keadaan menjadi semakin rumit. Setelah pertempuran berjalan selama beberapa waktu, bala bantuan angkatan laut yang dikirim oleh Akainu pun muncul di sana. Sebab Akainu melihat ini sebagai kesempatan untuk membereskan banyak nama besar dari kalangan para bajak laut. Dia tidak ingin situasi yang sedang terjadi di sana menjadi sia-sia. Bala bantuan yang dia kirim ke tempat itu pun dipimpin oleh Laksamana Kizaru. Kizaru yang baru datang ke Pulau Hachinosu langsung ikut campur dalam duel antara Ben Beckman melawan Kuzan, sehingga situasi di sana menjadi battle royale. Kizaru berdiri di kubu angkatan laut, Kuzan berdiri di kubu bajak laut Kurohige, dan Ben Beckman berdiri di kubu bajak laut Akagami. Masing-masing dari mereka harus bertarung dengan sangat baik karena hasil dari battle royale tersebut bisa membawa dampak untuk keseluruhan pertempuran. Kini pertarungan tiga kubu antara Ben Beckman, Kuzan, dan Kizaru berlanjut dengan semakin intens. Seperti yang ada pada video sebelumnya, Kizaru menggunakan teknik klon cahaya untuk mengepung Kuzan dan Ben Beckman. Namun Kuzan menyerang para klon Kizaru itu dengan teknik es, sedangkan Ben Beckman melenyapkan para klon Kizaru dengan Hao Shokuhaki-nya. Kizaru pun terkejut karena Ben Beckman memiliki Hao Shokuhaki yang kuat. Dengan begitu, Kizaru pun kini mulai menggunakan teknik klon cahaya lagi. Namun, klon cahayanya sekarang lebih tebal dan dilapisi haki, sehingga tidak mudah untuk dilenyapkan. Sebelumnya, Kuzan bisa mengatasi klon cahaya Kizaru dengan mudah memakai serangan es, dan Ben Beckman juga bisa melenyapkan para klon Kizaru dengan Hao Shokuhaki-nya saja. Namun, kini situasinya tidak semudah itu. Klon cahaya Kizaru yang baru harus benar-benar dilawan satu persatu dengan serangan fisik. Para klon itu pun mulai bergerak dan menyerang Kuzan dan Ben Beckman secara bersamaan. Kuzan segera menciptakan pedang es yang dilapisi haki dengan sangat kuat, kemudian menebas klon-klon cahaya dari Kizaru itu secara satu persatu. Sementara itu, Ben Beckman juga mengalahkan semua klon yang mendatanginya itu satu persatu dengan serangan fisik. Setelah Ben Beckman membereskan para klon Kizaru itu, dia lalu menembak Kizaru yang asli. Namun, Kizaru berhasil menghindar, sebab saat ini dia masih dalam kondisi fresh karena dia baru saja datang. Berbeda dari Kuzan dan Ben Beckman yang sudah bertempur sejak awal dan mulai kelelahan. Sang Admiral itu pun langsung memakai teknik Yasakani no Magatama, di mana dia memantulkan cahaya tepat ke arah musuh. Lalu cahaya itu pun berubah menjadi dirinya untuk melancarkan sebuah tendangan. Ini teknik yang sama seperti saat dia menyerang Apu di Pulau Sabah
Sabaody atau saat menyerang Sentomaru saat di Pulau Egghead. Tapi untuk kali ini berhubung dia melakukannya kepada Ben Beckman, maka serangan itu tidak mempan sama sekali. Ben Beckman bisa bereaksi dengan cepat untuk menangkisnya memakai punggung dari senapannya. Lalu Ben Beckman balas menyerang dengan cara menendang Kizaru dengan sangat kuat sehingga dia terlempar menabrak sebuah bangunan. Kizaru pun bangkit kembali dan berkata, haki dari Ben Beckman memang sangat hebat karena mampu menangkis teknik Yasakani no Magatama. Bahkan Ben Beckman bisa langsung menyerang balik dengan sangat gesit. Ben Beckman menanggapinya dengan bilang, jangan harap trik cahaya semacam itu akan berguna di hadapanku. Nah, tiba-tiba Kuzan segera menyerang Kizaru dan Ben Beckman bersamaan dengan membekukan tanah tempat di mana mereka berpijak. Perlu diingat kembali bahwa ini adalah pertempuran 3 kubu. Jadi ketiga orang itu posisinya adalah musuh. Kizaru pun segera melompat untuk menghindari pembekuan dari Kuzan. Sedangkan Ben Beckman menembak tanah itu untuk menghancurkan pembekuan yang terjadi. Terlihat dari hal ini, Mimin Bok ini melihat Ben Beckman dapat mengendalikan haki setiap serangannya dengan baik. Karena tingkat kekuatan Kuzan di level Admiral, maka butuh haki yang kuat dan konsisten untuk menghancurkan setiap serangan beku dari Kuzan. Maka tidak diragukan lagi kalau Ben Beckman menjadi salah satu dari sayap Shanks dalam menghadapi setiap pertempuran. Tak jauh dari sana ada Shanks dan Kurohige yang masih sedang bertarung. Kurohige yang melihat Kizaru datang pun menggerutu. Dia bilang kedatangan Admiral itu membuat keadaan menjadi semakin merepotkan. Tapi Kurohige juga berkata Kizaru memiliki kekuatan buah iblis yang cukup menarik. Perkataannya itu mengindikasikan bahwa Kurohige tertarik dengan buah iblis pika-pika milik Kizaru. Walau belum jelas apakah itu untuk dirinya sendiri atau untuk anak buahnya. Namun Shanks bilang dia tidak akan membiarkan Kurohige mengambil buah iblis sesuka hati lagi. Sebab Shanks tidak ingin bajak laut Kurohige menjadi semakin kuat. Mereka berdua pun lanjut saling serang di mana Shanks memakai teknik tebasan Kamusari dan Kurohige menggunakan pukulan dari Gura-Gura Nomi untuk beradu dengan tebasan itu. Beralih ke bagian pantai Pulau Hachinosu, keadaan di sana juga sudah sangat panas karena Garp dan Sengoku sedang berhadapan dengan Shiki beserta para aliansi terkuat Kurohige yang lain. Di sela-sela pertarungan mereka, seorang Vice Admiral yang tadi datang bersama Kizaru pergi ke bagian pantai itu. Dia mencari kesempatan untuk berbicara dengan Garp dan Sengoku secara langsung. Saat dia mendapatkan kesempatan itu, dia pun bilang kepada mereka bahwa dalam perjalanan ada kabar mengejutkan yang terjadi di Merijoa. Tempat itu saat ini sedang mengalami serangan besar-besaran. Serangan tersebut berasal dari pihak pasukan revolusi. Bahkan dari informasi yang ada, Dragon juga ikut serta dalam penyerangan besar itu. Dengan begitu, Gorosei Garling dan para kesatria suci pun sedang bertempur dengan sekuat tenaga untuk melawan pasukan revolusi. Sehingga keadaan di sana menjadi semakin kacau. Mendengar itu tentu membuat Sengoku dan Garp menjadi terkejut. Garp bilang, rupanya Dragon telah mengambil langkah besar. Sengoku juga berkata, lagi-lagi keluarga Garp membuat kegaduhan seperti halnya di Marineford lalu. Garp pun kemudian teringat peristiwa puluhan tahun yang lalu, sehingga kilas balik pun akan diperlihatkan. Kilas balik itu memperlihatkan Garp dan Dragon. Pada saat itu, Dragon bilang dia akan keluar dari angkatan laut. Hal tersebut pun langsung membuat Garp marah sehingga dia mencengkeram kerah baju milik Dragon. Dengan nada tinggi, Garp berkata, sungguh bodoh jika Dragon membuang masa depannya di angkatan laut. Dragon merupakan salah satu marinir terbaik pada masa itu, sehingga sudah pasti jika tetap berada di angkatan laut, dia akan menjadi sosok yang luar biasa dalam angkatan laut. Garp sangat antusias untuk menantikan perkembangan Dragon sebagai marinir hebat karena dia yakin Dragon akan menjadi Fleet Admiral dan memimpin angkatan laut di masa depan nanti. Angkatan laut di bawah kepemimpinan Dragon pasti akan menjadi semakin kuat. Sayangnya Dragon malah memilih jalan yang jauh berbeda dari harapan ayahnya itu. Dragon pun bilang dia tidak mungkin bisa bertahan lebih lama dalam angkatan laut selagi angkatan laut masih berada di bawah naungan pemerintah dunia. Sebab Dragon tidak bisa menemukan keadilan yang dia cari di sana. Dragon tidak sepenuhnya menyalahkan pihak angkatan laut dalam masalah ini, karena yang benar-benar bersalah adalah pihak pemerintah dunia, khususnya para Tenryubito yang selalu berbuat seenaknya. Namun berhubung angkatan laut memang bekerja di bawah pemerintah dunia dan difasilitasi oleh mereka, maka tidak ada yang bisa dia perbuat. Satu-satunya jalan adalah dengan keluar dari angkatan laut. Setelah berdebat panjang, Garp bisa melihat adanya kesungguhan dan tekad yang besar pada diri Dragon untuk segera keluar dari angkatan laut, sehingga Garp tentu tidak bisa memaksakan putranya itu untuk terus bertahan. Garp berkata, apapun yang kau pilih itu adalah keputusanmu. Namun di luar sana, jika keadaan memaksa dan pertempuran terjadi di antara mereka, jangan pernah ragu dan juga menahan diri. Jangan pernah menahan kekuatan, karena sejak dulu Garp selalu melatih Dragon untuk selalu sungguh-sungguh dalam setiap pertarungan. Kilas balik pun berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang ini. Setelah mendengar kabar soal pasukan revolusi menyerang Marijoa, Garp dan Sengoku pun harus kembali bertarung melawan musuh-musuh di hadapan mereka saat ini.
ini. Sementara itu, Garp bicara sendiri dengan berkata, jika ini memang sudah jalan yang Dragon pilih, maka lakukanlah sesuka hatimu. Jika tujuan Dragon adalah menghancurkan pemerintah dunia, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Pada dasarnya, Garp juga sebenarnya membenci para Tenryubito itu. Jadi ketika dia mendengar Dragon sedang menyerang Merijōa yang merupakan rumah para Tenryubito, Garp justru mendukung hal itu. Setelah saling serang beberapa saat melawan Shiki dan kawan-kawan, Garp pun kembali membahas serangan ke Merijōa. Dia membicarakan hal ini dan meminta pendapat Sengoku. Dia bertanya, menurut Sengoku akan seperti apa jadinya bila pemerintah dunia dikalahkan dan para Tenryubito dilengserkan dari posisi mereka saat ini. Sengoku menanggapinya dengan bilang, sebaiknya jangan memberi pertanyaan yang konyol. Sengoku tahu bahwa pemerintah dunia itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan oleh orang-orang. Di sana ada para kesatria suci, para Gorosei, dan juga satu sosok misterius di atas para Gorosei. Sengoku memang belum tahu siapa sosok misterius itu, tapi dari rumor yang dia dengar, sosok itu sangat kuat, ratusan kali lebih kuat daripada para Gorosei. Jadi Sengoku ragu apakah pasukan revolusi bisa menghancurkan organisasi besar seperti pemerintah dunia. Nah, namun dari ekspresi Sengoku yang menanggapi perkataan Garp itu terindikasi bahwa sebenarnya dia pun memikirkan tentang hal tersebut. Dia juga penasaran akan seperti apa nasib masa depan tanpa adanya para Tenryubito. Sedikit banyak sebenarnya Sengoku juga tahu kebusukan para Tenryubito dan ingin mereka semua segera dilengserkan. Garp dan Sengoku sama-sama paham bahwa jika pemerintah dunia hancur, justru itu akan membuat dunia menjadi lebih baik. Dengan hancurnya pemerintah dunia, angkatan laut juga akan bisa berdiri sendiri, tidak lagi dikontrol oleh pihak pemerintah dunia. Jadi di sini Garp dan Sengoku sebenarnya sepakat bahwa mereka mendukung pasukan revolusi dalam aksi penyerangan ke Merijōa. Namun kembali lagi ke persoalan awal, mereka tidak yakin Dragon dan kawan-kawan akan mampu menghancurkan pemerintah dunia yang begitu besar. Jadi menurutnya butuh strategi dan kekuatan tempur yang kuat dan kompeten bagi setiap anggota dan komandan revolusi yang bergerak untuk dapat menggempur Merijōa dengan tetap sasaran. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada bab 1152. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.